Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom Om Swastiastu, nama budaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Andi Muhammad Fikram dari kelas 10C. Jadi materi yang akan saya bawakan ini adalah materi non-elektronik, dan yang dibawakan oleh teman kelompok saya itu adalah materi elektronik. Jadi teman-teman, pernah kalian mendengar sebuah kasus bahwa ada seorang pemuda yang menangkap ikan menggunakan alat mesin penyetrum untuk menangkap ikan dengan lebih mudah. Dan ini tanpa kita sadari bahwa ada kontak hubungan langsung dengan air dan juga arus listrik, yang dimana ketika ini menghubungkannya dapat menghasilkan tegangan listrik yang begitu hebat. Bahkan ini dapat merenggut nyawa kita sendiri. Atau baru-baru terjadi sebuah kasus di Aceh, kebanjiran, yang dimana pada saat mereka kebanjiran disertai dengan badai hujan keras yang membuat tegangan listrik di sana hancur jatuh dan langsung terhubung dengan air dan akan menyebabkan tegangan listrik di sana, sehingga ada beberapa korban yang terkena di daerah tersebut. Seperti itulah hubungan antara air dan juga arus listrik. Maka dari itu materi yang akan saya bawakan ini adalah non elektronik. Jadi mungkin untuk mengetahui materi non elektronik ini bisa disimak lebih baik. Dan untuk mengetahui materi elektronik yang akan dibawakan oleh teman saya nanti, yaitu Salsabila Sania. Baik, langsung saja kita ke inti pembahasan. Jadi apa sih non elektronik itu? Jadi sebelum kita memahami non elektronik ini, teman-teman, itu ada yang namanya larutan. Larutan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama ada elektrolit dan non elektrolit. Maka keduanya ini hubungannya hampir sama. Maksudnya hubungannya berbeda. Yang pertama elektrolit dan non elektrolit. Elektrolit ini adalah menghasilkan listrik dan non elektrolit ini tidak menghasilkan listrik. Bahasa sederhananya seperti itu ya teman-teman. Jadi bahasa lebih ringkasnya seperti ini. Lebih jelasnya yaitu pengertiannya, non elektronik itu adalah sebuah atau sesuatu yang tidak menghasilkan listrik dan tidak menghasilkan senyawa baru atau tidak terionisasi dalam air misalnya. Jadi contohnya seperti ini teman-teman. Gula di dalam air. Ketika gula kita masukkan ke dalam air, maka rasa dari air tersebut itu tidak mengubah dari zat apa yang kita masukkan dari tadi. Kita masukkan gula di air yang masih bersih dan kosong, maka kita larutkan, itu tidak akan mengubah rasanya seperti bahwa dia ini adalah gula. Jadi kita masukkan dalam gula dalam air, maka rasanya sama, terlarutkan. Maka dia tidak terionisasi. Seperti itu ya teman-teman. Apa artinya cukupnya? Mungkin dipahami. Baik, untuk ciri-cirinya itu, ciri-ciri non elektrolit ini ada yang pertama tidak menghasilkan listrik pastinya dari pengertiannya, dan yang kedua adalah tidak dapat terionisasi, tidak dapat menghasilkan zat senyawa baru, dan yang ketiga adalah tidak menghasilkan tidak membuat lampu menyala ketika berdasarkan hasil penguji, dan juga tidak menghasilkan gelembung gas. Ya, menjadi 4 ya teman-teman, menjadi 4 tadi ciri-ciri non elektrolit. Nah, untuk contoh-contoh soalnya mungkin saya akan paparkan di dalam sebuah video atau gambar yang bisa dijawab bersama, dan kita akan mendiskusikannya apakah ini elektrolit atau non elektrolit. Baik, sekian dari penjelasan saya. Semoga bermanfaat dan dapat diterima oleh guru pembimbing. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dia adalah soal contoh soalnya. Semoga bermanfaat dan bisa dijadikan bahan belajar kita untuk ujian nanti. Nah, sekarang kita sudah sampai ke contoh soal. Nah, jadi di soalnya ini diketahui 3 buah larutan akan diuji daya hantarnya. Jadi kita bakal uji nih 3 buah larutan nih, daya hantarnya gimana nih? Apakah dia kuat, lemah, atau gimana ya? Lengkapi tabel berikut sesuai dengan jenis larutan elektrolitnya berdasarkan pengamatan lampu dan gelembung. Nah, di sini kita lihat larutan BaSO4, terus ada larutan AgOH, terus ada C12H22 dan O11. Di sini ada 2 kolom pengamatan, ada lampu dan gelembung. Nah, oke. Nah, sekarang gimana nih cara jawabnya nih? Ayo kita kasih waktu nih ya, 5 detik nih ya. 5, 4, 3, 2, 1. Tenteng. Oke, waktunya sudah habis ya.
Jadi kita ke pembahasan dulu nih. Kita lihat dulu nih larutannya ini semua dulu nih. Nah, pertama ini ada larutan BaSO4. Jadi larutan BaSO4 ini kalau kita ingat baik-baik ya, dia ini larutan apa? Dia ini larutan yang merupakan garam yang termaksud ke dalam larutan elektrolit kuat. Jadi dia kuat nih guys. Berikutnya ada larutan AgOH, merupakan basa lemah yang termaksud ke dalam elektrolit lemah. Berikutnya ada larutan C12H22 atau 11 atau sukrosa atau gula putih ini ya. Jadi larutan sukrosa atau gula putih merupakan larutan non elektrolit. Nah, berdasarkan ciri-ciri nih larutan elektrolit dan non elektrolit, kalau kita ingat dan kita pahami baik-baik, jadi larutan BaSO4 ini lampu menyala terang dan gelembungnya banyak guys. Untuk larutan AgOH ini lampunya menyala redup dan gelembungnya sedikit nih. Nah, untuk larutan C12H22O11 lampunya mati tapi tidak ada gelembungnya. Nah, jadi kalau kita udah tahu nih pengertiannya dan juga tahu maksud larutannya apa di dalam, maka insya Allah kita akan mudah menjawab soalnya. Gampang ya, gampang ya. Alhamdulillah. Jadi kita sudah sabar saja menjawab soal berdasarkan apa yang sudah kita pelajari. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Dan untuk ke penjelasan materi yang lebih jelasnya lagi, link videonya ada saya sudah taruh di bawah. Kalian bisa nonton dan disimak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.